Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air, dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Enggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari, dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu, kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah.
Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Masanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang
Matahari yang biasa kita lihat sebetulnya nggak berwarna kuning, jingga, atau merah, tapi merupakan perpaduan dari ketiganya. Dan kalau kita bisa melihatnya secara langsung, bintang induk kita ini akan berwarna putih. Jari kaki depan dan belakang kucing nggak berjumlah sama. Si Anabul biasanya punya 5 jari di kaki depan dan 4 jari di kaki belakang. Kalau kamu punya Anabul, coba aja cek sendiri. Kamu masih bingung dengan fungsi saku kecil di celana jeansmu ya? Namanya adalah saku arloji, dan saku ini awalnya dipakai untuk naruh jam saku. Pada tahun 1879, Levi's pertama kali masang saku kecil ini pada jeans mereka. Tiap belahan otak kita punya fungsi penyimpanan memori yang berlainan. Penguin kaisar suka bergerombol dalam kerumunan besar untuk menghangatkan tubuh dan saling melindungi. Mereka ngebentuk kerumunan sambil terus bergerak. Dengan begini, masing-masing penguin bisa dapat giliran di tengah. Awan kelihatan putih karena memantulkan cahaya matahari dari tetesan air. Saat bentuknya masih tipis, sebagian besar cahaya bisa melewatinya, sehingga warnanya kelihatan putih. Tapi setelah kandungan airnya bertambah, awan ini semakin tebal, dan kita ngelihatnya sebagai abu-abu. Pizza margherita diberi topping tomat, mozzarella, dan basil untuk merepresentasikan warna bendera nasional Italia. Bikin lapar aja nih. Kamu pernah bersin saat lagi deket-deket sama kucing nggak? Si Anabul ternyata juga bisa alergi sama manusia loh. Sel kulit dan rambut kita yang terkelupas bisa bikin mereka alergi. Meski hal ini sangat jarang terjadi. Mereka juga bisa alergi karena bau badan kita setiap hari saat kita memakai deodoran atau parfum. Bulu beruang kutub nggak berwarna putih, tapi cuma bening dan berongga. Sedangkan kulit mereka berwarna hitam. Dengan cara ini, mereka bisa berkamuflase agar kelihatan mirip kayak tumpukan salju di lingkungan Arktik. Jenderal Sherman dijuluki sebagai pohon terbesar di dunia. Sequoia raksasa ini tumbuh di California dan kini telah berumur lebih dari 2000 tahun. Bahkan tingginya melebihi patung Liberty. Makhluk hidup yang bisa ngerasain pedas ternyata cuma manusia. Meski cabai mengandung antioksidan, vitamin C, dan mampu mempercepat metabolisme, semua khasiat ini bisa kita dapatkan dari sayuran lain. Kenapa nyiksa diri sampai rela ngerasain pedas? Mau gimana lagi kan? Abisnya enak sih. Makan banyak wortel bisa bikin kulit kita berwarna jingga. Sayuran ini banyak mengandung pigmen jingga alami bernama beta-karoten. Dan kalau kadarnya berlebihan, pigmen ini bisa mengubah penampilan kita, terutama di area tubuh berkulit tebal seperti telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan siku. Lautan berwarna biru karena airnya banyak menyerap warna merah dalam spektrum cahaya, dan kita cuma bisa ngelihat warna birunya. Trailer pertama di bioskop ditayangkan pada tahun 1912 saat pertunjukan Broadway, bukan acara film. Trailer awalnya diputar setelah filmnya habis, tapi kemudian trailer film dimunculin di bagian awal karena penonton pasti langsung meninggalkan bioskop setelah filmnya selesai. Sejauh ini, sudah ada 6 misi eksplorasi Mars menuju planet merah. Berarti Mars udah dihuni robot dong. Hehe, ada yang nggak terima tuh. Kalau matahari seukuran pintu, bumi kita akan seukuran uang koin. Artinya, matahari bisa muat untuk naruh lebih dari 1 juta bumi. Satelit Jupiter, Io, telah berumur 4,5 miliar tahun, atau hampir setua Jupiter. Io termasuk salah satu objek antariksa di tata surya yang punya gunung berapi aktif. Gunung berapi ini cukup kuat, hingga mampu menampilkan pemandangan menakjubkan yang pernah terekam oleh teleskop bumi. Oh iya, kamu udah tahu belum nih? Sebutan Io berasal dari nama wanita legendaris yang dicintai dewa Zeus. Dalam mitos Yunani kuno, Zeus menyulap Io jadi sapi betina untuk ngumpetin dia dari istrinya, Hera yang cemburuan. Waduh, memangnya sapi bisa terbang ke ruang angkasa? Oh, nggak mungkin lah ya. Luar angkasa kenapa gelap banget sih? Padahal di mana-mana ada taburan bintang. Harusnya ada cahaya yang menerangi lingkungan di sekitarnya kan? Nah, kita nggak bisa ngeliat bintang di sembarang tempat. Sebagiannya juga masih relatif muda sehingga cahayanya belum sampai bumi.
Saturnus bukan satu-satunya planet bercincin. Raksasa gas Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga punya cincin sendiri, tapi jauh lebih tipis dan sulit terlihat. NASA bisa mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi track audio untuk ngedengerin kondisi di luar angkasa. Mereka merekam semua jenis suara unik dari beep sampai suara panjang mirip ambulans. Padahal di luar angkasa sana sangat sunyi dan mencekam. Meski ada banyak gelombang suara dan getaran, kita nggak bisa mendengarnya. Lautan menyelimuti lebih dari 70% planet kita. Kedalaman rata-ratanya sekitar 8 kalinya tinggi gedung Empire State. Bahkan, belum sampai 5% isi lautan kita berhasil dieksplorasi. Padahal di lautan juga ada danau dan sungai bawah laut. Densitasnya lebih tinggi dibanding perairan lain di sekitarnya. Jadi, kita bisa gampang mengamati perbedaannya. Saat mau ngopi-ngopi cantik, hiu bisa nongkrong di kafe loh. Pada tahun 2002, para peneliti nemu area di Samudra Pasifik yang diberi nama Cafe Hiu Putih. Kawanan hiu putih besar datang ke tempat ini saat musim dingin. Di situ mereka cuma nongkrong, main-main, dan ngegibahin manusia yang ketakutan sama mereka. Lalu mereka bisa balik lagi ke pantai untuk nakut-nakutin manusia saat cuacanya lebih hangat. Kamu pernah minum kopi latte hiu putih nggak? Cobain aja. Kamu bisa ngerasain bawang putih cuma dengan kaki. Gini caranya, lepas kaos kakimu, gosok 1 siung bawang putih ke telapak kaki, lalu tunggu beberapa saat. Bahan kimia yang menghasilkan bau unik ini bisa diserap kulit meski bawangnya nggak masuk ke mulut. Berarti, lobster bisa nyobain eksperimen ini dong. Mereka juga ngerasain makanan dengan kaki. Di Tibet, ada apel berwarna hitam yang warnanya bukan hijau atau merah, tapi ungu tua. Tempat tumbuh apel ini terpapar banyak sinar ultraviolet di siang hari, dan di malam hari, suhunya turun drastis, hingga bikin warna kulitnya menjadi lebih gelap. Di Australia, ada danau alami berwarna pink permen karet. Warna unik ini dihasilkan dari pigmen alga khusus yang hidup di dalamnya. Ada spesies ubur-ubur yang bisa hidup abadi. Wah, pasti cocok banget ya kalau dijadiin sebagai logo perusahaan asuransi jiwa. Ya enggak? Kecepatan bumi mengelilingi matahari nggak selalu konstan, dan meskipun kita nggak ngerasain langsung, bumi terus melambat hingga satu harinya akan berlangsung selama 25 jam, sekitar 175 juta tahun lagi. Wah, masih lama banget. Meskipun sangat luas, luar angkasa punya banyak celah. Bahkan 3 triliunan pohon yang ada di seluruh dunia masih lebih banyak dari jumlah bintang di Bima Sakti, yang cuma sekitar 300-400 miliar. Burung unta nggak menimbun kepalanya di dalam pasir. Jadi saat ngerasain ada bahaya, mereka mulai nundukin kepala, leher, dan tubuhnya ke permukaan tanah supaya nggak terlihat oleh predator. Leher cerahnya itu mirip kayak warna pasir, jadi kepalanya kelihatan terkubur. Manusia terbiasa ngelihat sunset cantik dengan rona jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna pink akan berubah jadi biru saat matahari mencapai kaki langit. Hal ini disebabkan oleh jarak Mars yang lebih jauh dari matahari, sehingga intensitas cahayanya jadi berkurang. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru, kemudian menghilangkan warna hangat yang biasa terlihat di bumi. Mau gimana pun warnanya, sunset itu tetap kelihatan cantik kan? Di bumi, gelombang suara menggetarkan molekul udara, lalu telinga kita bisa nangkep suaranya. Sedangkan di planet dan satelit lain, suara merambat melalui medium atmosfer dan lautan. Tapi luar angkasa nggak bersuara karena di sana nggak ada molekul yang bergetar dan menggerakkan gelombang suara. Meski begitu, sebagian peneliti nggak sependapat karena luar angkasa nggak melulu punya ruang hampa yang sunyi. Di antara ruang kosongnya, ada awan gas dan partikel misterius lain. Jadi, gelombang suara diperkirakan tetap ada, tergantung pada lokasinya. Manusia telah menjelajahi luar angkasa selama lebih dari 60 tahun, dan upaya ini membuahkan hasil gemilang. Semua planet di tata surya kita telah dijelajahi, termasuk juga planet Katai, Pluto, dan Ceres. Mayoritas eksplorasi ini dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai pada tahun 1977. Voyager 1 dan Voyager 2 udah ngumpulin informasi tentang planet, satelitnya, sistem cincin, dan medan magnetnya yang unik. Pesawat antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan posisi Voyager 1 saat ini sudah berada di ruang antar bintang.
Pada tahun 2011 lalu, astronom nemu reservoir air luas di luar angkasa, tepatnya di sekitar lubang hitam supermasif yang disebut kuasar. Uap air yang melayang-layang memang bisa ditemukan di semesta, tapi sangat jarang. Air di dalamnya kurang lebih 140 triliun kalinya jumlah air laut di seluruh dunia. Salah satu reservoir tertua sekaligus terbesar ini berjarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya. Jadi, termasuk reservoir air terjauh yang diketahui umat manusia. Planet agak miring ke samping merupakan hal normal. Bumi miring dengan sudut 23 derajat. Itu sebabnya kita punya musim. Musim panas datang saat bagian dunia tempatmu berada lebih dekat ke matahari. Sebaliknya, musim dingin datang saat tempatmu miring menjauhi matahari. Tapi Uranus lebih miring dibanding yang lain. Kemiringannya sampai sudut 98 derajat, jadi musim di sana sangat berbeda. Tiap musim di Uranus punya durasi 21 tahun. Ingatlah hal ini saat musim hujan atau salju di bumi terasa panjang. Di bumi, kita mengukur jarak dalam hitungan menit dan jam, bahkan mungkin hari. Butuh 10 menit berjalan kaki ke rumah sahabatmu atau 15 menit untuk berkendara ke kafe favoritmu. Tapi di luar angkasa, semua berbeda karena ukurannya luas. Artinya, kita mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertentu dalam beberapa tahun atau biasanya tahun cahaya. Jadi, kalau kamu mau jalan-jalan ke bulan, kamu butuh waktu 9 tahun untuk menempuh jarak 385.000 km. Mungkin kamu ingin pergi ke bintang terdekat, Proxima Centauri. Kalau kamu terus mengebut dengan kecepatan konstan 113 km per jam, kamu akan sampai di sana dalam waktu sekitar 356 miliar jam atau sekitar 40,5 juta tahun. Percaya deh, saat 20 juta tahun pertama udah lewat, kamu bakal menyesal pergi ke sana. Di Mars terdapat lembah terbesar yang pernah kita temukan sejauh ini. Ini adalah sistem ngarai lumayan besar yang panjangnya 4.000 km. Itu 5 kali lebih panjang dibanding Grand Canyon. Para peneliti pertama kali melihatnya pada tahun 1970-an. Kumpulan gunung berapi yang terletak di sisi lain punggung ngarai ini mungkin membantu membentuk lembah ini. Kita belum menemukan planet yang sepenuhnya terbuat dari berlian, tapi di beberapa planet, hujan berlian turun di sana. Di Jupiter dan Saturnus, dua raksasa gas tata surya kita, badai petir mengubah metana yang melimpah menjadi jelaga, yang kita kenal sebagai karbon. Jelaga jatuh dan berubah menjadi grafit. Selanjutnya, grafit berubah menjadi berlian dengan diameter sekitar 1 cm. Sebelum kamu mencari tahu cara memesan perjalanan roket untuk panen berlian, kamu wajib tahu berlian ini tidak bertahan lama. Setelah memasuki inti planet ini, semua meleleh. Pernah melihat saat kamu menatap bintang 2 malam berturut-turut pada waktu yang sama, misalnya pukul 9 malam? Bintang-bintangnya tetap berada di tempat yang sama, tapi bulan tidak. Ada 2 alasan. Pertama, itu tergantung pukul berapa kamu melihat bintang. Misalnya, kalau kamu pergi keluar pukul 8 malam dan besoknya kamu menatap pada pukul 11 malam, kamu akan melihat bulan di 2 tempat yang sangat berbeda. Kalau ini terjadi, bintang-bintang di atas pasti berada di posisi yang berbeda di langit karena planet kita berputar. Seperti yang kamu ketahui, bumi butuh 24 jam untuk membuat satu lingkaran penuh. Artinya, dari sudut pandang kita, langit dan segala sesuatu di atas sana bergerak di sekitar kita 1 kali dalam 24 jam. Dengan cara sama, matahari mengubah posisinya, terbit dan terbenam setiap hari. Jadi, kalau kamu pergi keluar 2 malam berturut-turut pada jam yang sama, biasanya kamu harus menunggu setengah jam atau bahkan lebih agar bulan kembali ke posisi yang sama seperti malam sebelumnya. Bintang-bintangnya kurang lebih berada di tempat yang sama. Mereka kelihatan bergerak, tapi itu cuma karena bumi berputar. Tapi bulan bergerak di sekitar planet kita dan melewati fase berbeda. Misalnya, bulan baru adalah saat langit benar-benar gelap. Bulan purnama adalah saat sisi siang harinya menghadap ke bumi. Butuh sekitar 1 bulan bagi bulan untuk menyelesaikan satu siklus mengitari bumi. Mungkin kamu bakal lebih beruntung saat panen berlian di planet berikutnya ini, 40 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan biasa menyebutnya bumi super. Bumi super biasanya jauh lebih besar daripada planet kita.
Ukuran planet ini misalnya yang sampai 2 kali lipat bumi. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya, sehingga satu lingkaran penuhnya tidak sampai 18 jam. Artinya, 1 tahun di sana lumayan singkat. Karena begitu dekat dengan bintangnya, suhunya naik sampai 2700 derajat Celcius. Karena panasnya, plus kepadatan planet ini, para ilmuwan punya teori bahwa intinya terbuat dari karbon dalam bentuk grafit dan berlian. Lebih dari 10 tahun lalu, para astronom menemukan awan uap air yang sangat besar. Jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari planet asal kita. Awan itu adalah sumber air terbesar yang pernah kita ketahui. Ini juga yang tertua, sudah ada sejak alam semesta baru berusia 1,6 miliar tahun. Sekarang umurnya 13,8 miliar tahun. Wah, andai aku mulai nabung 12 miliar tahun lalu. Dengan bunganya, uangku pasti udah banyak banget sekarang. Tapi aku belum ada di tahun segitu. Nah, awan ini sangat besar dan menampung 140 triliun kali lipat jumlah air di semua lautan planet kita. Awan ini bisa dibilang memberi makan lubang hitam. Awan ini mungkin juga mengandung lumayan banyak gas, seperti karbon monoksida untuk mendorong lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada saat ini. Suhu rata-rata planet kita sekitar 14 derajat Celcius, dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 57 derajat Celcius. Terlalu panas? Tapi di Venus, suhu mencapai 482 derajat Celcius, yang menjadikannya planet terpanas di tata surya. Namun, itu belum cukup panas untuk melelehkan baja. Perlu suhu setinggi 1370 derajat Celcius untuk melakukannya. Suhu tadi cukup panas untuk melelehkan timah, tapi terlalu panas untuk menampung kehidupan, setidaknya bentuk kehidupan yang kita ketahui. Venus bahkan bukan yang paling dekat dengan matahari, melainkan Merkurius. Tapi Venus punya atmosfer super tebal yang memerangkap gas rumah kaca. Mirip kamu yang menutupi dirimu dengan selimut tebal di siang bolong. Kita terbiasa melihat gunung berapi memuntahkan lahar cair panas. Lagi pula, begitulah kebanyakan gunung berapi di bumi. Namun di luar angkasa, gunung berapi cenderung memuntahkan metana, air atau amonia. Dan bahan-bahan ini membeku saat meluap dan akhirnya berubah menjadi uap beku dan sesuatu yang disebut salju vulkanis. Yang sedang aku bahas adalah cryovolcano. Kamu bisa menemukannya di bulan Jupiter, Io dan Europa, bulan Saturnus, Titan, dan Pluto. Gunung-gunung berapi di Io sangat aktif, ada ratusan lubang di sana. Kendaraan NASA bahkan telah menangkap beberapa letusan ini secara langsung. Gumpalan uap beku yang keluar dari sana memanjang sekitar 400 km. Oh ya, NASA juga baru saja menemukan bulan lain di sekitar Jupiter yang mungkin tepat buat pertanian suatu hari nanti. Namanya EIEIO. Nah, apa yang terjadi pada cahaya setelah menghilang dalam lubang hitam? Foton adalah partikel cahaya. Cakrawala peristiwa adalah batas lubang hitam. Saat sesuatu, misalnya foton, melewati garis ini dan memasuki batas tadi, foton tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi bukan berarti lubang hitam menghancurkannya. Lubang hitam menarik foton dengan cepat menuju pusatnya, di mana massa yang sangat besar dikemas ke dalam ruang yang sangat kecil. Tapi, kita belum yakin apa yang terjadi pada foton dalam kondisi ekstrim itu. Yang menjadi salah satu misteri terbesar, apakah lubang hitam menghancurkan cahaya atau tidak? Saturnus punya 80 bulan yang kita ketahui. 53 sudah dikonfirmasi dan 29 lainnya dalam daftar tunggu untuk dikonfirmasi sebagai bulan sebelum mendapatkan nama resmi. Salah satu bulannya yang paling keren mungkin adalah sebongkah batu selebar 1470 km yang disebut Iapetus, yang di satu sisi gelap dan di sisi lain terang. Bagian terangnya 20 kali lebih reflektif dibanding sisi satunya. Ternyata sisi terangnya ini adalah es, sisi gelapnya agak lebih rumit. Satu teori mengatakan di sana gelap karena partikel yang datang dari bulan lain yaitu Phoebe. Teori lain mengatakan mungkin penyebabnya panas. Karena bulan ini berputar sangat lambat, material gelapnya menyerap panas yang membuatnya makin gelap. Menurutmu, seberapa besar lubang hitam itu? Secara teori, kita tidak bisa menemukan batas atas masanya. Tapi para astronom meyakini lubang hitam ultramasif atau UMBH yang terletak di inti galaksi tertentu sebagian besar berukuran 10 miliar massa matahari. Baru-baru ini, mereka bahkan menemukan secara fisik
UMBH tidak bisa tumbuh lebih dari ini, karena dalam hal ini, UMBH akan mulai mengganggu cakram akresi yang memberinya makan. Dengan begitu, mereka akan memenuhi sumber materi barunya. Kebanyakan orang membayangkan alam semesta sebagai suatu tempat dengan warna biru laut dan virus pucat. Bahkan beberapa peneliti berpikir demikian. Mereka berhasil menentukan warna kosmik dengan menggabungkan cahaya dari lebih dari 200.000 galaksi dalam jarak 2 miliar tahun cahaya dari planet kita. Tapi warna aslinya sebenarnya lebih mendekati beige atau putih kusam. Peneliti salah paham karena ada bug di perangkat lunak mereka. Hah? Yang benar. Perangkat lunak itu mengubah spektrum kosmik menjadi warna yang bisa dilihat mata jika kita terpapar. Tim peneliti mendefinisikan warna ini sebagai latte kosmik. Oh, tambahin espresso, rendah lemak, dan minta ukuran besar ya.